Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama Madrasah Diniyah Majelis Tafsir Al-Quran Yogyakarta. Nah, sebelum melanjutkan video, jangan lupa membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar ya teman-teman. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang isim berdasarkan jumlahnya. Perlu diingat, isim adalah kata benda dalam bahasa Arab. Isim berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, isim mufrad. Yang kedua, isim musanna. Dan yang ketiga, isim jamak. Apa itu isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak? Mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah 1. Jadi kalau bendanya cuma 1, kita pakainya isim mufrad. Di sini belum ada perubahan apa-apa, masih asli, belum ada perubahan apapun. Contohnya, muslimun, seorang muslim. Muslimnya cuma 1, kita pakai muslimun. Yang kedua, muslimatun, seorang muslimah. Muslimahnya ada 1. Kitabun, bukunya cuma 1, sebuah buku. Sayaratun, sebuah mobil. Mobilnya cuma 1. Di sini belum ada perubahan apa-apa ya teman-teman. Belakangnya ada ini. Domah tanwin. Nah, di sini. Nah, selanjutnya, isim musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah 2 atau ganda. Jadi kalau bendanya ada 2, kita pakai isim musanna. Nah, di sini isim musanna cara perubahannya ada 2. Yang pertama, dengan harokat akhir dari isim mufrad diganti fathah, kemudian akhir kata tersebut ditambah alif dan nun. Jadi nanti belakangnya bunyinya jadi ani, kayak gitu. Misalkan ini, muslimun jadi muslimani, munnya berubah jadi fathah, terus tambahin alif dan ni, jadi muslimani, muslimun menjadi muslimani, gitu. Artinya 2 orang muslim. Kalau muslimnya ada 2, kita pakai ini. Yang kedua, dengan cara isim mufradnya diganti dengan fathah, harokat akhirnya diganti fathah, kemudian akhir katanya ditambah dengan ya dan nun. Kalau tadi ditambah alif dan nun, sekarang ditambah dengan ya sukun dan nun. Bacanya jadi belakangnya nanti berubah jadi aini, gitu. Misalkan ini, muslimun berubah menjadi muslimaini, munnya domah tanwinnya berubah menjadi fathah, terus ada ya sukun dan ni, jadi muslimaini, belakangnya jadi aini, kayak gitu ya teman-teman. Artinya jadi 2 orang muslim. Yang ketiga, isim jamak. Nah, isim jamak adalah isim yang menunjukkan jumlah banyak, lebih dari 2. Nah, kan tadi kita udah bahas yang jumlah 1 sama yang jumlah 2. Nah, yang lebih dari 2 kita pakainya isim jamak. Nah, isim jamak dibagi menjadi 3. Yang pertama, jamak muzakkar salim. Yang kedua, muannas salim. Dan yang ketiga, jamak taksir. Jamak muzakkar, ingat ya, muzakkar. Muzakkar itu adalah isim yang berjenis laki-laki. Berjenis laki-laki berarti belakangnya nggak ada tak marbutohnya. Kalau isim jamak muannas salim, belakangnya ada tak marbutohnya yang berjenis perempuan. Dan yang ketiga adalah jamak taksir. Berikut pembahasannya, perubahannya. Nah, yang pertama, jamak muzakkar salim. Nah, cara membuat isim muzakkar salim ada 2. Yang pertama, akhir katanya ditambah dengan wawu dan nun. Belakangnya jadi bacanya una, gitu. Misalkan, muslimun menjadi muslimuna. Muslimun menjadi muslimuna. Ada tambahan una di belakangnya. Unnya berubah jadi una. Gitu. Artinya muslimnya ada banyak, ada lebih dari 2. Nah, terus perubahan yang kedua, cara merubah yang kedua adalah dengan akhir kata ditambah dengan ya dan nun yang didahului oleh harokat kasroh. Nah, misal jadi nanti belakangnya jadi berubah jadi ina. Misalkan ini, muslimun berubah menjadi muslimina, gitu. Belakang jadi ina. Unnya, domah tanwinnya berubah menjadi mina.
Jadi artinya muslimnya ada banyak, gitu ya teman-teman. Yang kedua adalah jamak muannas salim. Jamak untuk kata yang belakangnya ada tak marbutohnya. Kalau yang muzakkar salim tadi kan nggak ada tak marbutohnya. Nah, kalau kata yang belakangnya ada tak marbutohnya, kita pakai jamak muannas salim. Gimana cara merubah muannas salim? Nah, misalnya ini. Cara merubahnya adalah dengan tak marbutohnya pada isim mufrad atau muannas dihilangkan. Kemudian harokat akhirnya berubah menjadi fathah, lalu ditambah dengan alif dan ta. Misalkan ini, muslimatun berubah menjadi muslimatun. Perhatikan, ini tak marbutohnya kan hilang, terus ditambah alif di belakang mim, terus ditambahin tak biasa, terus harokatnya tetap sama, tun juga. Jadi bacanya jadi muslimatun. Seperti itu ya teman-teman. Ya, artinya muslimahnya ada banyak. Perhatikan ini perubahannya, jangan salah ya. Nanti kalau misalkan ada masih bingung, bisa ditanyakan sama ustazah. Oke? Ingat-ingat ini tak marbutohnya diilangin, terus ditambahin alif, ditambah tak biasa, harokatnya tetap tun. Jadi muslimatun jadi muslimatun. Gitu ya teman-teman. Yang terakhir adalah jamak taksir. Nah, kalau jamak taksir ini nggak ada rumus baku gimana perubahannya gitu. Jadi ini emang harus sering-sering baca kamus, sering-sering nambah kosakata sendiri gitu buat inget-ingetnya. Benar-benar hafalan, nggak ada rumus buat merubah-rubahnya. Misalnya ini, tolibun jadi tulabun tuh. Jadi siswanya banyak. Tulabun jadi rijalun. Kitabun jadi kutubun. Buku-bukunya banyak. Baitun jadi buyutun. Rumah-rumah gitu. Jadi kalau jamak taksir ini harus dihafalkan. Gak ada rumus yang baku. Gimana cara perubahannya. Nah, ini sumber yang ustazah pakai. Ustazah ambil dari Facebook Belajar Bahasa Arab, nanti kalau teman-teman mau lihat. Nah, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih kurang jelas dan mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau langsung menghubungi ustazah. Semoga semangat terus ya belajarnya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik.